Oke, halo semuanya. Ketemu lagi kita di materi pemrograman web. Untuk kali ini kita akan bahas tentang jQuery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita akan masuk dulu di sedikit tentang sejarah tentang jQuery. Jadi pada tahun 2005 ya. Jadi jQuery ini diawali di tahun 2005 oleh John Rizek. Dia mengembangkan versi awal jQuery ya. Kemudian dirilis tahun 2006 ya. Pertama diberi nama ini Barkham NYC ya. Kemudian jQuery sendiri adalah ini sesuai pernyataan awal dari John Rizek di web jQuery, bahwa jQuery adalah pustaka JavaScript. Jadi basicnya dia JavaScript, berisi function-function, prosedur JavaScript yang memudahkan kita untuk menggunakan JavaScript ya. Sehingga ini ya motonya, writing JavaScript writing JavaScript code should be fun ya. Jadi intinya si John Rizek ini berusaha membuat pemrograman JavaScript menjadi lebih mudah ya. Jadi di awal-awal saya sendiri dulu pada saat ketemu JavaScript pertama kali ini pusing ya, JavaScript kok tidak nyaman dalam pemrogramannya, begitu prosesnya begitu banyak yang harus ditempuh untuk bisa melakukan suatu hal ya. Sintaknya panjang-panjang seperti kemarin get element by ID ya, document.get element by ID dan sebagainya. Nah, di jQuery ini hal-hal tersebut disederhanakan nanti. Jadi kekuatan utama dari jQuery ini adalah pengalamatannya, addressing dari setiap komponen yang ada di HTML menjadi lebih mudah. Nah, Anda perhatikan di laman Wikipedia ini, puncak kejayaan dari jQuery adalah 2019 ya. Hampir 80% website ya, 1 juta website paling top ya, top 1 juta website ya, itu menggunakan jQuery. Nah, bahkan di 2020 ini top 10 million ya, 10 juta website terbaik ini sudah menggunakan jQuery, 74% ya. Kalau tadi sepersepuluhnya itu 80%, sekarang 10 juta website paling top itu sudah menggunakan, 74%-nya sudah menggunakan jQuery. Nah, itu begitu bermanfaatnya si jQuery ini sehingga banyak sekali yang menggunakan. Nah, untuk belajar tentang jQuery ini kita bisa pakai ya website ini ya, W3 School ini sangat mudah sekali untuk belajar di sini. Kemudian di sini juga ada namanya Try It Editor yang memudahkan kita untuk menggunakan jQuery. Nah, kita langsung ke contoh aja. Ini adalah contoh jQuery untuk hide and show ya, menyembunyikan dan menampilkan bagian atau elemen dari HTML. Nah, di sini document ready function. Nah, di JavaScript juga ada nih document ready function ini, tetapi tidak seperti ini sintaknya. Jadi jQuery, perintah jQuery ini akan selalu diawali dengan dollar ini. Ya, kalau nggak pakai dollar di depan itu biasanya JavaScript biasa, perintah atau sintak-sintak natif JavaScript. Tapi kalau diawali dengan dollar ini merupakan fungsi yang
yang dimiliki oleh si jQuery. Nah, saya jelaskan sedikit tentang ini. Pada saat dokumen ini ready, sudah di-render semuanya, sudah tampil di layar semuanya, baru fungsi ini dilakukan. Ya, fungsi ini dijalankan. Ya, apabila class height, ya, diklik, kita lihat class height mana. Oh, class height ini, sorry, ID ya. Kalau titik itu class, kalau crash itu ID ya. Jadi kalau button ID dengan ID height ini kita klik, maka akan P ini berarti ini tag P ini akan hilang atau disembunyikan. Ya, kita coba hide, ya, show. Nah, ini mirip dengan perintah JavaScript. Kita coba ya, get element by ID. Jadi kalau di JavaScript bukan operasi logika ya, saya lupa tadi ya, sehingga seperti ini. Nah, Anda perhatikan perbandingannya ini. Kenapa si jQuery bisa menyederhanakan. Nah, ini kalau pakai jQuery itu sependek ini ya. Tapi kalau native JavaScript seperti sepanjang ini. Ya, Anda perhatikan di sini. Nah, kekuatan utama dari si jQuery ini adalah ini. Pengalamatan ya, addressing dari elemen yang ada di halaman HTML tersebut. Nah, untuk menjalankan jQuery kita butuh library ini. Ya, selalu harus di load dulu. Jadi kalau ini nggak ada ya nggak bisa. Ya, saya run ini. Ya, kalau ini saya hapus, library jQuery-nya ini saya hapus, ya nggak jalan ini, error nanti, nggak jalan. Jadi sebelum menggunakan jQuery pastikan kita sudah meloading library jQuery yang di-share di luar sini. Nah, kebetulan banyak sekali yang yang sharing, jadi kita tidak harus hosting di server kita sendiri karena cukup besar ini jQuery. Ada yang dari Google, ada yang dari CDN lainnya, ada Max CDN dan sebagainya. Terserah mau pakai yang mana. Diharapkan ini lebih meringankan kinerja website kita kalau kita ngambil dari website lain. Nah, dari CDN ya. Tapi kalau mau di host sendiri juga tidak masalah, bisa. Oke, itu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mempelajari jQuery ini cukup banyak sekali ya. Anda bisa di sini sih, Anda bisa mempelajarinya di sini ya. Nah, untuk langsung ke inti dari jQuery ini lebih cepat kalau kita belajar dari quiz yang disediakan oleh si W3 School ini. Jadi kita bisa klik di sini. Oke, JavaScript. Ya. Oke, bukan di sini. Ini sertifikatnya. Ini untuk ininya apa? Namanya tesnya. Kita cari tesnya. Nah, ini quiz, masuk ke quiz. Lupa saya. Oke, masuk ke quiznya aja. Start jQuery exercise. Nah, di sini ditanyain untuk melakukan selektor ke elemen P, maka ini isinya apa? Isinya ya P. Ya.
So answer sudah benar ya. Answer. Submit correct. Next. Ya. Dengan ID test. ID itu berarti pakainya crash ya, test. Benar. Ya. Kemudian kelas itu pakainya dot ya. Jangan lupa ini. Ya. Kemudian next lagi. Kemudian hide all element in the document. Hide all element. Ya, pakai bintang tadi. Kemudian untuk href atribut ya, mengalamati href atribut seperti ini. Salah ini. Href atribut ini. Oke. Kemudian hide all out table row. Ya. Dan seterusnya. Event Anda bisa pelajari di sini ya. Karena saya sendiri juga kadang lupa ya. Ini kliknya. Kemudian double klik itu lupa ya, DPL kliknya ya. Kemudian kalau P elemen mouse ya, on mouse ya. Ternyata banyak sekali eventnya ya. Sorry. Key press. Ya benar key press ya. Ya. Kemudian jadi on click bisa pakai on click yang tidak seperti ini yang tadi di pertama, atau on click seperti ini. Kok salah? Oh, ininya belum. Baik. Oke. Hide ya. So ini show slow. Jadi kita bisa menganimasi, memberi animasi. Hide, salah baca ini. Animasi untuk menampilkan dan menyembunyikan ini apa, elemen. Dan banyak sekali lah, banyak sekali. Nah, itu untuk bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh si jQuery ya. Kita bisa di kuisnya juga di sini. Ini, nah, masuk ke sini aja langsung. Ada 25 pertanyaan ya, ini akan menjawab. Saya jelaskan satu persatu nanti. Nah, ini mana yang
pernyataan ini yang benar ya. jQuery adalah JSON library, salah ya, jQuery adalah JavaScript library ya. Apakah jQuery menggunakan selektor yang digunakan CSS untuk memilih elemennya? Ya, dia menggunakan kelas ID, tag name ya, dan sebagainya. True berarti ya. Kemudian tanda apa yang digunakan sebagai shortcut di jQuery ya, ini tadi sudah kita bahas, $. Kemudian kalau ada selektor $div seperti ini, apa yang diselect? Semua div elemen ya. Kemudian jQuery ada library untuk client scripting atau server ya. Client ya, jelas di browser client scripting. Kemudian apakah mungkin digunakan dengan Ajax ya, asynchronous Java XQuery apa ya, XHTML query kalau nggak salah ini. Intinya untuk request API, request ya API biasanya, web service ya, yes possible. Kemudian juga HTML, apakah bekerja di HTML dan XML? Tidak, ini hanya untuk HTML saja ya, jQuery hanya untuk HTML. Kemudian untuk melakukan set background warna untuk semua P elemen ke red, berarti CSS ini, jelas CSS ya kalau pakai style ini. Untuk merubah style ya, CSS, perintah CSS. Kemudian div.intro, apakah yang diselect? Elemen div dengan ID intro ya. All div element with titik ini class ya, with class intro. All div element with class intro ya. Use to apa metode yang digunakan untuk menyembunyikan elemen hide ya. Ya, kemudian digunakan untuk merubah style CSS ya. Kemudian untuk asynchronous HTTP request ya, ini Ajax ini, jQuery Ajax ini. Kemudian untuk height 100 pixel ini ya, begitu mudahnya ini ya, kalau pakai native susah ini. Ya, kemudian mana yang dianggap benar? You could use jQuery, you can refer to host jQuery library at Google. Yang sebenarnya ini salah, nggak cuma di Google, ada di MaxCDN, tetapi yang lainnya juga salah ini. To use jQuery, you do not have to do anything ya, salah. To use jQuery, you must buy, enggak, gratis jQuery. Yang atas paling benar pernyataannya. Kemudian scripting yang digunakan jQuery, JavaScript ya. Kemudian before running ya, dokumen before the document is finished loading ya. Jadi fungsi yang digunakan untuk mencegah jQuery running sebelum dokumennya finish loading ya, dokumen ready function ini. Kemudian jQuery method to deal with name conflict, no conflict ya. Jadi dia bisa mendeteksi elemen ini konflik apa enggak. Kemudian untuk merubah kelas, switch and removing class ya. Jadi kelasnya bisa dirubah dari kelas 1, kelas 2, kelas besar, kelas kecil dan sebagainya. Anda bisa pakai toggle kelas ini. Ya, kemudian div p ya, berarti all p element inside a div ya. Jadi kan div dulu diperhatikan, div kemudian p. Jadi kita cari div elemen dulu ya, kemudian semua elemen p di dalam div itu akan diselect dengan perintah ini, all p element inside div element. Kemudian
Apakah with ini merupakan W3C standar jQuery ini? Bukan, karena dia JavaScript library. Kalau JavaScript-nya itu standar dari W3C. Kemudian di sini P class ini ID ya. P elemen dengan ID intro. Kemudian untuk remove selected elemennya, elemen bisa dihilangkan di jQuery, pakai jQuery ini elemen HTML bisa dihilangkan, perintahnya dua-duanya ini detect sama remove bisa ini. Berarti both ya, both method can be used. Kemudian titik 2 disabled ini maksudnya adalah semua tag dengan kondisi disabled ya, all element all disabled element input element ini. Kalau ini maksudnya yang diselect. Kemudian yang 24 which requirement to direct parent element direct parent element of the selected element. Oh, ini parent dari yang diselect, ini pakainya parent, bukan parents, parent satu tok. Nah, di jQuery animate method can be used to animate any CSS property yang menggunakan numeric value. Kalau tidak numeric, dia tidak bisa melakukan animasi. Ya, itu tadi. Nah, benar semua 100. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan Anda pelajari lebih lanjut tentang jQuery. Jadi Anda bisa lihat tadi kemampuan dari jQuery bisa mengalamati, menselect elemen-elemen secara hierarki ya. Jadi dari div ke P dan seterusnya. Ya, saya sarankan juga Anda juga mencoba jQuery untuk ini exercise-nya tadi. Kuisnya juga dipahami ya. Dari kuis ini kita bisa lihat lingkup dari jQuery itu seperti apa. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kirim ya, submit via grup yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.